Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai relasi guru dengan murid dan signifikansinya terhadap pendidikan berbasis internet saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Ainun Naim, yang kedua Anissa Intan Budiyani, yang ketiga Iin Yulianti, yang keempat M. Zokar Dudayev, yang kelima Nuronia Fatimatul Firdaus, yang keenam Siti Suryanti, dan yang ketujuh Taufik Rahman. Pengertian relasi guru dan murid. Relasi guru dan murid merupakan hal yang akan ditemui oleh setiap anak di lingkungan sekolah. Pengalaman secara emosional yang timbul dari adanya interaksi antara guru dengan anak merupakan definisi dari relasi guru dan murid. Relasi guru dan murid dapat terjalin melalui interaksi guru kepada anak, antara lain dengan melalui pemberian informasi, nasihat, cara untuk memecahkan sebuah masalah, dan contoh pembiasaan yang baik kepada anak. Relasi guru dan anak meliputi tentang guru yang mampu menciptakan cara untuk dapat selalu menjalin interaksi dengan anak didiknya dan mampu memunculkan timbal balik dalam setiap interaksi yang terjadi. Pengertian internet. Internet merupakan sumber belajar yang dapat meningkatkan pengetahuan siswa. Internet sebagai sumber media belajar mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sumber belajar lainnya. Internet mampu menampilkan beragam sumber materi dari berbagai pendapat. Hal ini akan semakin meningkatkan pengetahuan siswa, kemampuan kemudahan dalam pencarian informasi yang dapat membantu mencari berbagai sumber ilmunya, mulai dari e-book, jurnal hasil penelitian, sampai dengan mampu menyediakan interaksi antara pengguna dengan sumbernya. Internet sebagai sumber belajar. Penggunaan fasilitas yang tersedia di internet akan memberikan kemudahan untuk mengakses segala informasi untuk pendidikan serta dapat meningkatkan pengetahuan bagi peserta didik, karena internet merupakan sumber data dan sumber pengetahuan. Melalui teknologi dapat melakukan beberapa hal, di antaranya yang pertama, penelusuran dan pencarian bahan pustaka, yang kedua, membangun program artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk memodelkan sebuah rencana pembelajaran. Yang ketiga, memberi kemudahan untuk mengakses apa yang disebut dengan virtual classroom ataupun virtual university. Yang keempat, pemasaran dan promosi hasil karya penelitian. Menurut pendapat Budi Raharjo, manfaat internet bagi pendidikan adalah dapat menjadi akses sumber informasi, akses kepada narasumber, dan sebagai media kerjasama. Akses kepada sumber informasi yaitu sebagai perpustakaan online, sumber literatur, akses hasil-hasil penelitian, dan akses kepada materi belajar. Yang selanjutnya, manfaat dan fungsi internet dalam pembelajaran. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan internet secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, komunikasi menjadi lebih cepat. Yang ketiga, kemudahan berbelanja dengan menggunakan media internet. Yang keempat, internet digunakan sebagai wahana hiburan. Yang kelima, memudahkan pencarian informasi lowongan pekerjaan. Dan yang keenam, digunakan sebagai media untuk berbisnis. Kekurangan internet dalam pembelajaran. Berikut terdapat dampak positif dan dampak negatif dalam menggunakan internet. Dampak positifnya diantaranya
Yang pertama, memudahkan mendapatkan informasi. Yang kedua, membantu dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mendapatkan sarana hiburan. Yang keempat, memudahkan dalam berbisnis. Yang kelima, memudahkan proses komunikasi. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, terjadinya cyberbullying. Yang kedua, perilaku negatif dan konten yang tidak baik. Yang ketiga, menimbulkan maraknya isu hoax dan penyebaran hoax. Yang keempat, adanya cybercrime. Yang kelima, budaya asli mulai dihilangkan. Kesimpulan, dunia pendidikan tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia pendidikan saat ini sedang mengalami perubahan perilaku manusia dan cara masyarakat memperoleh sumber belajar, serta informasi yang semakin terbuka. Hubungan guru-murid didefinisikan sebagai pengalaman emosional yang dihasilkan oleh interaksi guru dan murid. Dimensi hubungan guru-murid adalah keintiman, konflik, dan ketergantungan. Kedekatan mengacu pada pengaruh positif, kehangatan, komunikasi terbuka, dan kenyamanan. Konflik mengacu pada hubungan dan perselisihan yang tidak menguntungkan. Ketergantungan termasuk keterikatan dan ketergantungan pada guru. Relasi guru-murid merupakan hal yang akan ditemui oleh anak di lingkungan sekolah. Pengalaman secara emosional yang timbul dari adanya interaksi antara guru dengan anak merupakan definisi dari relasi guru-anak. Relasi yang terjalin antara guru dengan anak memiliki efek positif terhadap kemampuan akademik anak. Internet sebagai sumber belajar materi sosiologi mampu menaikkan prestasi akademiknya. Internet sebagai sumber belajar yang membantu proses belajar seseorang. Adanya sumber belajar yang sudah ada dapat membantu siswa dalam belajar dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Adanya internet, pembelajaran lebih bervariasi, dan dalam menerima pelajaran, peserta didik tidak merasa bosan. Seorang pendidik diwajibkan untuk dapat menguasai bagaimana menggunakan dan mengakses internet. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.